Kepala Badan sampaikan, dari yang sifatnya hierarkis menjadi sistem kerja yang agile dan kolaboratif. Nah, itu sudah diatur di transformasi sistem kerja, didukung juga dengan sistem digitalnya. Nah, sekarang kita tinggal yang tengah, Bapak Ibu. Jadi kalau kelembagaannya sudah diatur, sistem kerjanya sudah diatur, tapi orangnya nggak berubah, jadi nggak bisa jalan juga. Nah, inilah transformasi SDM yang kita lakukan yang di bagian tengah. Ada 6 poin Bapak Ibu ya transformasi SDM yang dilakukan. Yang pertama adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi. Jadi ini kemarin ditandai dengan adanya launching Core Values ASN oleh Bapak Presiden di 27 Juli 2021. Core Values itu menjadi acuan untuk seluruh instansi. Jadi sudah tidak lagi instansi buat masing-masing nilai dasarnya. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas, ketiga kinerja dan penghargaan, keempat pengembangan talenta dan karir, kelima terkait dengan digital, dan yang keenam terkait dengan jabatan. Jadi ketentuan terkait 6 hal itu pasti akan banyak berubah Bapak Ibu karena itu adalah poin transformasi dari Bapak Presiden. Jadi tadi sudah disebutkan Bapak Ibu ya bahwa Undang-Undang ASN ini sudah disahkan atau diundangkan tanggal 31 Oktober 2023. Jadi undang-undang ini sudah berlaku Bapak Ibu ya per tanggal 31 Oktober. Undang-undang ini sebenarnya mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaannya di bulan April kemarin Bapak Ibu ya, harusnya sudah ditetapkan di bulan April, namun karena banyak substansi yang dibahas, akhirnya kami lewat, tapi kami masih dalam tahun 2024 ini arahan Presiden harus jadi, karena banyak substansi yang diatur dan non-ASN pun akan diatur di PP tersebut, jadi tahun 2024 ini harus jadi meskipun saat ini sudah lewat dari bulan April sesuai amanat dari Undang-Undang ASN. Nah, next, apa sih yang membedakan dari undang-undang lama? Pembedaan yang sangat terasa ini ada di 7 hal ini Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah terkait dengan transformasi rekrutmen dan jabatan. Yang kedua terkait dengan mobilitas talenta. Yang ketiga terkait dengan percepatan Bangkom, pengembangan kompetensi. Yang keempat terkait dengan penataan non-ASN, 5 kinerja dan kesejahteraan, 6 digital, dan 7 budaya kerja dan citra institusi. Apa sih intisari perbedaannya? Mungkin next. Jadi terkait dengan rekrutmen dan jabatan Bapak Ibu ya. Jadi kita ke depan ini akan memberikan fleksibilitas terkait dengan penetapan kebutuhan atau penetapan formasi di instansi pemerintah. Jadi ke depan kami Kemenpan mekanismenya akan membuat rencana kebutuhan gelondongannya. Jadi berdasarkan prioritas nasional, berdasarkan keuangan, kami bisa menetapkan Provinsi DKI ini kenaikan formasi atau kenaikan kebutuhannya misalnya 5% pegawai. Jadi hanya boleh nambah 5%, itu yang ditetapkan oleh Kemenpan. Nanti 5% ini penjabarannya seperti apa, itu yang dibuat oleh instansi, disusun oleh instansi. Kemudian setelah instansi menyusun, kami hanya akan nanti memvalidasi. Seperti itu. Jadi yang paling tahu kebutuhannya adalah sebenarnya instansi pemerintah. Maka dari itu kebutuhan jabatan 5% ini apa saja, jabatan pelaksanakah, fungsionalkah, itu nanti instansi yang menyusun. Nah, selanjutnya terkait dengan jabatan yang disederhanakan. Jabatan yang disederhanakan ini sudah terlihat dengan adanya jabatan fungsional di Permen 1, kita sudah tidak lagi mengenal butir kegiatan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dulu pekerjaannya terkunci dengan butir kegiatan, sekarang Bapak Ibu sudah lebih luas. Jadi banyak pekerjaan yang dulu tidak bisa diklaim butir kegiatannya. Akhirnya Bapak Ibu yang justru pekerjaannya banyak, nggak bisa naik pangkat atau nggak bisa naik jenjang. Nah, ini yang kami sederhanakan, tidak lagi dikunci dengan butir kegiatan. Bapak Ibu jabatan fungsional cukup memperoleh predikat SKP, predikat kinerja sangat baik, Bapak Ibu mendapatkan 150% angka kredit. Jadi jabatan memang desainnya lebih agile, lebih mudah Bapak Ibu ditugaskan kemanapun. Jadi kalau dulu Bapak Ibu ditugaskan kalau nggak ada angka kreditnya, ya buat apa gitu. Nah kalau sekarang Bapak Ibu cukup
mendorong kinerja pimpinan, mendorong kinerja organisasi, Bapak Ibu insya Allah bisa memperoleh angka kredit maksimal. Nah, yang kedua terkait dengan kemudahan mobilitas talenta. Jadi ini mobilitas talenta ini kita dorong untuk bisa dilakukan keluar instansi pemerintah, Bapak Ibu. Cuman kendalanya adalah dari sisi penghargaan. Kalau memang penghargaannya masih ada ketimpangan, rasanya mobilitas talenta itu akan sulit dilakukan. Maka dari itu terkait dengan penghargaan ini kami dorong ada kesetaraan penghargaan bagi seluruh ASN supaya mobilitas talenta antar instansi pemerintah ini bisa dilakukan. Kalau saya cenderungnya kalau pindah ke DKI insya Allah mau sekali Bapak Ibu ya, seperti itu. Tapi kalau dari DKI mungkin ke Kemenpan mungkin mikir 2 kali. Nah, jadi sekali lagi terkait dengan gaji, jadi mobilitas talenta ini perlu didorong dengan adanya kesetaraan penghargaan. Nah, selanjutnya mobilitas talenta untuk mengurangi kesenjangan prioritas nasional. Jadi kalau sekarang ini kita sulit mindahin ASN ke 3T. Mau mindah ke IKN aja juga banyak pro dan kontranya ya Bapak Ibu ya. Ada yang nggak mau pindah ke IKN, ada yang mengajukan mutasi sebelum pindah ke IKN. Nah, ke depan ini didorong. Jadi Menpan punya kewenangan untuk memindahkan ASN ke daerah 3T. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, percepatan Bangkom. Tadi sudah disampaikan bahwa ke depan Bangkom ini bukan lagi hak Bapak Ibu. Kalau dulu hak, jadi orang kalau sifatnya hak ya boleh diambil, boleh enggak gitu. Karena namanya hak. Nah, ke depan karena sifatnya wajib, artinya ASN harus memenuhi kewajiban sebagai ASN untuk memenuhi pengembangan kompetensi. Nah, tapi ini harus diimbangi Bapak Ibu. Kalau instansi pemerintah ternyata enggak memberikan fasilitas, nanti kami akan memberikan semacam teguran. Karena yang dari satu sisi ASN diwajibkan, tapi dari instansi pemerintahnya tidak memfasilitasi. Jadi tidak imbang. Nah, ini kami dorong instansi pemerintah juga memberikan fasilitas untuk pengembangan kompetensi bagi ASN. Nah, yang keempat terkait dengan tenaga non-ASN ini sudah larangannya sudah jelas di undang-undang, tidak boleh lagi merekrut. Dan kami pastikan akan diselesaikan tenaga non-ASN tahun ini Bapak Ibu, yang nantinya akan diatur di PP. Nah, terkait dengan kinerja dan kesejahteraan, ini mungkin kinerja transformasinya sudah terasa dari adanya Permenpan 6. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah dialog kinerja ya. Dialog kinerja, kalau dulu kita ribet dengan cascading, bagaimana menurunkan PK, bagaimana menurunkan PK Eselon 2 ke SKP, sekarang lebih ke dialog kinerja. Jadi ekspektasi pimpinan seperti apa, itulah yang dituliskan di SKP. Tentunya ekspektasi pimpinan ini yang mendukung kinerja organisasi. Karena kalau pimpinannya bikin ekspektasi yang melenceng, ternyata kalau kinerja organisasinya nggak tercapai, ya pimpinan tersebut yang dirugikan. Jadi logikanya seperti itu. Kita nggak ribet lagi dengan cascadingnya seperti apa. Nah, di Permenpan 6 juga kami sudah sederhanakan Bapak Ibu ya, para pimpinan tidak diribetkan lagi dengan menilai kinerja pegawai yang kalau dulu di Permenpan 8 banyak sekali angkanya. Nah, kalau sekarang di Permenpan 6 lebih sederhana, harapannya penilaian kinerja atau penilaian SKP itu tidak formalitas. Jadi pimpinan menilai kinerja pegawai itu lebih ke kualitatif. Jadi sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Kalau cukup atau kalau kurang, sangat kurang, deskripsinya seperti apa? Apa yang perlu diimprove? Jadi seperti itu. Dibanding kita kesannya objektif, menggunakan angka, menggunakan nilai, padahal ya tidak bisa ditutupi juga faktanya di lapangan pegawai juga yang menilai, pegawai juga yang menginput nilainya. Jadi dibandingkan ribet dengan nilai angka yang kesannya objektif, kita geser pendekatannya menjadi penilaian kinerja yang sifatnya kualitatif. Seperti itu. Itu terkait dengan transformasi kinerja. Selanjutnya terkait dengan penghargaan kesejahteraan ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu namanya di Undang-Undang 5 namanya kesejahteraan, di Undang-Undang baru ini namanya penghargaan dan pengakuan. Nah, penghargaan dan pengakuan ini ada 7 bentuknya Bapak Ibu ya, ada 7 mulai dari gaji sampai dengan bantuan hukum. Nah, itu diatur nanti turunannya ada di PP Manajemen ASN. Nah, yang keenam terkait digital.
Nah, terkait digital ini penting ya Bapak Ibu ya, karena sekarang kita ini bikin platform, masing-masing instansi punya aplikasinya sendiri-sendiri. Akhirnya nggak terhubung. Kami kemarin di tahun lalu kami ingin mencari data penghasilan pegawai ASN di instansi pemerintah agak kesulitan karena datanya ini cukup kompleks, tidak teratur, di instansi punya data sendiri-sendiri, akhirnya datanya beda-beda. Akhirnya kita nggak tahu sebenarnya berapa sih yang dikeluarkan daerah untuk memberikan gaji pegawai ASN. Karena datanya nggak teratur, nggak rapi. Nah, ini harapannya dengan platform digital ini kita bisa rapikan data pegawai ASN, Bapak Ibu ya. Di sini juga harapannya kami bisa ketika Bapak Ibu terhubung dalam satu platform, saya bisa memberikan feedback kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa memberikan feedback ke saya. Kalau ternyata penyampaian saya hari ini nggak jelas atau kurang ramah atau seperti apa, bisa disampaikan melalui platform. Kalau sekarang nggak bisa karena masing-masing instansi punya platformnya sendiri. Akhirnya SKP yang dulu desainnya banyak memberikan feedback dari pihak-pihak terkait nggak bisa terlaksana. Nah, ke depan dengan platform yang terintegrasi, harapannya itu bisa dilaksanakan. Nah, yang ketujuh terkait dengan penguatan budaya kerja dan citra institusi. Ini sudah disimplifikasi nilai dasarnya dibandingkan nilai dasar yang dulu di undang-undang lama ada 15 Bapak Ibu ya, dan insya Allah kami cek nggak ada ASN yang hafal seluruhnya 15 nilai tersebut. Jadi ketika kami cek mungkin setia dan taat kepada Pancasila mungkin masih hafal, tapi ke belakang nilainya sudah nggak ingat. Nah, harapannya dengan nilai dasar yang lebih sederhana di undang-undang ini kita bisa lebih mengingat. Kalau ingat saja enggak, bagaimana bisa mengimplementasikan? Logikanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sudah sederhanakan menjadi akronim berakhlak, Bapak Ibu sudah familiar tentunya. Nah, ini menjadi nilai dasar yang digunakan oleh seluruh instansi pemerintah. Jadi instansi pemerintah sudah nggak boleh punya nilai dasar masing-masing. Jadi akronim yang masing-masing berlaku di instansi pemerintah sudah tidak boleh. Yang boleh adalah Bapak Ibu memberikan contoh perilaku dari berakhlak yang sesuai dengan lingkungan pemerintah Bapak Ibu. Nah, itu terkait dengan transformasi yang ada di undang-undang ini. Jadi transformasinya yang inti ada 7 hal dan nanti sebagian besar akan diturunkan di PP-nya. Nah, yang selanjutnya terkait dengan ini puzzle-nya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melakukan transformasi, regulasinya sudah kita rubah. Platform digitalnya sudah kita siapkan. Ini sekarang sedang persiapan untuk launching dengan BKN. Jadi platformnya sudah kita siapkan, regulasinya sudah. Kalau ternyata nggak didukung dengan pemimpin yang komitmen, jadi kalau pimpinannya memang nggak komitmen untuk berubah, maka transformasi ini juga sulit dilakukan Bapak Ibu. Jadi mau nggak mau pemimpinnya dulu yang harus punya mindset untuk berubah. Nah, setelah pemimpinnya punya mindset untuk berubah, kalau pegawai ASN-nya nggak punya mindset untuk berubah, sama saja. Jadi ini semuanya keterkaitan Bapak Ibu ya, semuanya ini harus dilaksanakan. Kalau regulasinya ada, tapi pemimpinnya nggak mau berubah, orangnya nggak mau berubah, transformasi ini nggak terlaksana. Jadi ini kami butuh dukungan semua Bapak Ibu, semua ini semoga ini bisa terlaksana. Semangat dari Undang-Undang ASN bisa terlaksana. Nah, selanjutnya, next. Jadi kalau mengingat pasal 68 Bapak Ibu ya, ini memang amanatnya 6 bulan tadi sudah kami sampaikan. Ini ada 23 substansi yang harus diturunkan di dalam PP-nya. Jadi ada 23 substansi. Nah, 23 substansi ini banyak yang ada duplikasinya sehingga bisa kami rincikan substansinya seperti next. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi inilah nanti yang akan diatur di PP Manajemen ASN. Cukup banyak dan insya Allah menyeluruh. Kenapa kami satukan Bapak Ibu ya? Karena ini saling terkait. Kita nggak bisa bicara misalnya pengadaan. Kalau ternyata kita nggak bicara dulu mobilitas talenta. Jadi sekarang karena pengadaan aturannya sendiri, mobilitas talenta aturannya sendiri, orang rekrut terus. Instansi pemerintah selalu rekrut. Padahal yang di dalam ini masih bisa dikembangkan karirnya, masih bisa dipromosikan, masih bisa dimutasikan.
Karena saling terkait, makanya kita perlu satu aturan yang menaungi semuanya. Jadi kita bisa melakukan pengadaan kalau mobilitas talenta sudah dilakukan. Artinya orang yang sudah yang ada di dalam itu sudah dimutasikan, sudah dipromosikan. Ketika tetap nggak terpenuhi kebutuhannya, baru kita bicara pengadaan. Nah, itu latar belakang kenapa PP ini disatukan Bapak Ibu. Jadi kami mengurangi tumpang tindih juga antara aturan, karena sekarang aturan banyak permenpannya, banyak PP-nya, yang mengatur disiplin aja sendiri Bapak Ibu, yang mengatur kinerja sendiri, padahal itu satu keterkaitan juga. Mungkin dari sini nanti yang akan dipisahkan adalah organisasi profesi ya Bapak Ibu ya. Jadi organisasi profesi ini bukan bagian dari manajemen ASN, maka dari itu ini rencananya akan dikeluarkan menjadi PP tersendiri. Tapi untuk seluruhnya masih dalam satu PP. Nah, selanjutnya sekarang kita bicara ke masing-masing substansinya Bapak Ibu. Terkait dengan penguatan budaya kerja dan citra institusi, apa sih yang diatur di undang-undang dan PP ini nantinya? Jadi tadi sudah kami sebutkan bahwa nilai dasar di undang-undang ini akan berlaku di semua tempat dimanapun instansinya sama. Nah, ASN yang melanggar kode etik dan kode perilaku ini akan ditetapkan sanksi etiknya di dalam majelis kode etik dan kode perilaku. Jadi masih ada majelis kode etik dan kode perilaku masih ada di instansi pemerintah. Nah, selanjutnya nilai dasar dan kode etik ini dijadikan bagian dari penilaian kinerja Bapak Ibu. Jadi part of kinerja ini ada perilaku. Nah, perilaku itu dinilai dari nilai dasar kode etik dan kode perilaku. Ini mungkin sudah terimplementasi dengan adanya Permen 6. Next. Nah, ini adalah akronimnya ya, berakhlak. Bapak Ibu sudah familiar, mungkin tidak perlu kami jelaskan lagi. Next. Nah, selanjutnya adalah perluasan ruang lingkup dan mekanisme bekerja P3K. Jadi kalau Bapak Ibu dulu ketika menyusun Undang-Undang 20 ramai mendengar istilah P3K paruh waktu, jadi inilah yang sebenarnya dikembangkan dari konsep P3K. Tujuannya memang untuk menyelesaikan tenaga non-ASN Bapak Ibu ya, karena masalahnya adalah tidak ada anggaran, tapi honorer itu tidak boleh turun penghasilannya. Ya, salah satunya cara adalah mengurangi jam kerjanya. Akhirnya kita namakan P3K paruh waktu. Ini nanti skemanya seperti apa? Ini akan diatur di PP dan ketentuan turunannya berupa Permenpan RB. Jadi ke depan P3K ini bisa bekerja, kalau kita normalnya 8 jam kerja ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dengan konsep P3K paruh waktu ini yang pasti adalah jam kerjanya dikurangi. Jadi yang paling berbeda adalah jam kerjanya dikurangi. Karena jam kerjanya dikurangi otomatis gajinya tidak, salary range-nya atau rentang gajinya tidak sama dengan kita yang jam kerjanya adalah 8 jam kerja. Nah, seperti itu. Tapi mekanismenya seperti apa, ini nanti akan diatur di PP. Nah, selanjutnya adalah P3K sekarang bisa duduk di jabatan pelaksana. Ini salah satunya untuk mengakomodir non-ASN, karena non-ASN kalau diangkat ke pelaksana, kalau tidak dibuka ruangnya dalam bentuk P3K akan terkunci. Jadi sekarang P3K sudah bisa menduduki jabatan pelaksana, khususnya untuk mengakomodir tenaga non-ASN. Selanjutnya juga P3K sekarang bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi, tapi ini hanya untuk di pusat Bapak Ibu ya. Kalau di instansi daerah belum bisa. Kalau di provinsi mungkin ada sekda. Nah, itu masih bisa diisi oleh PPPK atau P3K.